Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, pada hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema tentang bertumbuh di tengah kesulitan. Marilah kita mempersiapkan hati kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan, kiranya Engkau menolong kami mengerti firman-Mu, bahkan mengerti akan isi hati-Mu, supaya kami dimampukan melakukan apa yang Kau kehendaki. Roh Kudus, berkatilah ibadah kami. Urapilah hamba-Mu dalam keterbatasannya berkata-kata, bahkan urapi setiap kami yang hadir dan mendengar akan berita firman ini. Kiranya Roh Kudus yang sama menolong kami, tidak saja membuat kami mengerti, tetapi juga melakukan firman. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama membaca dari Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai 4. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar dan juga melakukannya. Saudara, menghadapi masalah rasanya sudah menjadi bagian di dalam kehidupan setiap manusia. Ada yang menggambarkan hidup itu seperti roda yang berputar. Kadang bagian tertentu dari roda itu akan berada di atas, kadang dia akan ada di bawah juga. Ketika berada di atas itu menggambarkan kita sedang berada di dalam keadaan yang baik. Ketika berada di bawah menggambarkan kita sedang berada dalam keadaan yang sulit. Yang menjengkelkan adalah ketika berada di bawah terus direm, saudara. Itu artinya kita tidak saja berada di dalam keadaan yang sulit, tetapi juga mengalami masa sulit dalam waktu yang lama. Pusing bukan? Namun bukankah ini yang sebagian kita sedang merasakannya? Sudah hampir 1 tahun kita mengalami keadaan yang serba tidak menentu. Bahkan ke depan pun masih belum jelas. Problem di tengah keluarga, di tengah pekerjaan, juga di tengah pelayanan sudah menjadi bagian di dalam kehidupan jemaat gereja. Kita sudah berdoa, tetapi sepertinya belum ada titik terang jawabannya. Sekalipun sebagian orang bisa bertahan dan juga mendapatkan keuntungan di masa-masa pandemi ini, tetapi ternyata sebagian besar orang sedang berada di bagian bawah dari roda yang tengah berhenti ini. Sebagian saudara mungkin menghadapi masalah ekonomi, sebagian lagi menghadapi masalah relasi, sebagian menghadapi kehilangan-kehilangan di tengah-tengah masa ini. Pertanyaan umum adalah, mengapa kita harus mengalami ini? Sekalipun kita tahu bahwa kesulitan ini tidak hanya kita rasakan sendiri, tetapi dengan miliaran manusia yang lain. Tapi kita juga kadang bertanya, mengapa Tuhan tidak membuat perbedaan antara orang yang percaya dan yang tidak percaya? Mengapa Tuhan tidak langsung melepaskan kita? Mengapa pertolongannya itu terasa lambat? Saudara, baik melalui berbagai kisah di Alkitab, maupun di dalam perjalanan gereja Tuhan dan umat Tuhan di segala zaman, kita menemukan bahwa kadang memang Tuhan mengizinkan umatnya melewati masa-masa yang sulit ini. Baik itu karena peperangan, penganiayaan, dan juga pandemi penyakit. Bahkan dalam masa-masa itu orang Kristen juga mengalami kematian. Kalau demikian saudara, bagaimana umat Tuhan yang hidup ini dan mungkin sedang menghadapi masa-masa yang sulit ini harus menyikapinya? Jemaat yang Yakobus sebutkan itu sedang menghadapi masalah penderitaan. Penderitaan itu tidaklah harus diartikan adanya penganiayaan di sini.
tetapi bisa merupakan situasi-situasi yang sulit atau penderitaan yang dialami oleh orang-orang Kristen. Di awal suratnya Yakobus itu menuliskan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Demikian pula di dalam pasal 1 ayat 12 dikatakan, berbahagialah orang yang bertahan di dalam pencobaan. Saudara, memang kadang kita diajak untuk melihat perbandingan bukan di dalam hidup ini, supaya kita bisa merasa lebih baik dari orang lain. Misalnya ada orang yang mengatakan saat kamu merasa hidup kamu pahit, lebih pahit mana dengan ayam goreng yang lagi gosong ini? Atau ada yang mengatakan di saat kamu tertimpa masalah, cobalah pergi ke tukang jamu. Rasakan lebih pahit mana jamu simbok itu atau masalahmu. Namun ternyata kadang yang paling pahit di dunia ini pun kita rasakan tidak ada yang lebih pahit dari penderitaan kita, bukan? Bagaimana mungkin kita diminta berbahagia di dalam kesulitan? Bagaimana mungkin kita diminta untuk bersuka cita di dalam penderitaan? Apakah alasan saya bersuka cita kalau usaha saya atau rumah tangga saya mengalami kegoncangan? Bagaimana saya bisa tersenyum kalau anak saya sakit? Bagaimana saya bisa berbahagia jika saya harus kehilangan orang yang saya kasihi? Bukankah ini bertentangan dengan kebiasaan kita, saudara? Seringkali ketika kesulitan datang, bukankah yang kita lakukan adalah mengeluh? Ketika penderitaan datang, seringkali kita mulai mencari kambing hitam, gara-gara kamu, gara-gara dia, atau mungkin malah menyalahkan diri kita sendiri. Bahkan tidak jarang, saudara, ketika menghadapi situasi yang sulit, kita melihat ada orang-orang yang menyalahkan Allah. Mengapa Allah mengizinkan hal ini terjadi? Mengapa Allah tidak peduli? Mengapa Allah berbuat yang jahat kepada saya? Yakobus menyatakan, kamu itu bisa berbahagia di tengah-tengah kesulitan. Kamu bisa bersuka cita di tengah-tengah penderitaan. Saudara, tentu saja Yakobus tidak bermaksud kita itu tidak boleh berduka dan mengingkari tentang kenyataan. Alkitab juga tidak melarang kita menangis. Alkitab tidak melarang kita berduka cita. Namun anak-anak Tuhan tetap dapat merasa tenang dan tidak menjadi marah dengan keadaan yang berjalan tidak seperti yang diharapkannya. Sebab Tuhan itu, saudara, tidak berhati yang dengki. Ia bukan Allah yang suka melihat kesusahan kita. Ia bukan Allah yang suka melihat keburukan yang terjadi dalam hidup kita. Tetapi saudara, Ia adalah Allah yang berkenan memakai kesulitan itu untuk memurnikan umatnya. Bagaimana mungkin, saudara? Saudara, kita akan bisa bersuka cita, tetap tenang di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah kesulitan, kalau kita menyadari beberapa hal ini. Kebenaran yang pertama adalah pencobaan itu adalah ujian terhadap iman. Saudara, orang mengikut Yesus bisa dengan berbagai macam motif. Ada yang mengikut Yesus karena dianggap bisa membuat dia tidak ada masalah dalam hidupnya, membuat dia bisa berhasil terus. Ada yang percaya Yesus karena bisa dianggap bisa menjaga, melindungi, dan memberkati usahanya. Namun saudara, ada juga orang yang memang bersungguh-sungguh menyerahkan dirinya kepada Kristus. Dan bagaimana itu bisa terlihat? Saudara, itu akan terlihat ketika kesulitan itu datang. Itu akan terlihat ketika pencobaan itu datang. Ujian terhadap iman ini adalah sebuah proses yang dilakukan untuk membuktikan apakah ini iman yang asli atau tidak. Iman yang asli itu, saudara, dapat digambarkan seperti ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego yang berkata, jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, katanya, bahwa kami itu tidak akan memuja dewa Tuanku,
dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Ia adalah orang-orang yang bertahan di dalam imannya sekalipun dalam keadaan yang sulit. Saudara, tentu tidak salah jika kita melihat Tuhan adalah Tuhan yang memelihara hidup kita. Tidak salah kita melihat Tuhan adalah Tuhan yang mencukupi kebutuhan kita dan Tuhan adalah Tuhan yang memberkati usaha kita. Namun saudara, relasi kita dengan Tuhan sesungguhnya tidak dapat diukur hanya dengan wujud materi dan keadaan fisik. Bagaimana jika itu tidak terjadi? Bagaimana kalau ternyata kita harus mengalami kenyataan bahwa bisnis kita rugi? Bagaimana kalau ternyata kita mengalami sakit? Bagaimana kalau ternyata kita harus kehilangan orang yang kita kasihi? Apakah kita itu tetap mengikut Dia? Saudara, apakah artinya ketika kita berkata, saya mau mengikut Yesus? Di tengah kesulitan dan penderitaan itulah iman kita diuji. Apakah pengiringan kita kepada Kristus itu kita dasari pada kecintaan kepada Dia ataukah kecintaan pada dunia ini? Saudara, di sini kita bisa mengevaluasi. Di tengah-tengah kesulitan itu, apakah pengiringan kita kepada Kristus hanya karena berkat ataukah kita memang sadar betapa Kristus mengasihi saya dan saya seharusnya mengasihi Kristus. Kebenaran yang kedua, saudara, adalah bahwa ujian itu akan menghasilkan ketekunan. Yakobus berkata, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ketika ujian itu diberikan, maka itu akan menghasilkan sebuah kualitas iman yang diharapkan oleh Kristus, yaitu ketekunan. Paulus juga menyatakan hal yang sama. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Saudara, ini dapat kita lihat dari dua sisi. Pada satu sisi, pada saat ujian itu diberikan, maka Allah akan memberikan kemampuan untuk bertahan dengan sabar. Dan pada sisi yang lain, orang Kristen dengan kualitas iman seperti ini akan taat dan setia pada Kristus. Ia tidak berhenti berdoa dan berharap kepada Tuhan. Kualitas iman yang seperti inilah yang diperkenan Tuhan. Yakobus menyatakan, karena itu saudara-saudaraku, bersabarlah sampai pada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani itu menantikan hasil yang berharga dari tanahnya. Dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kesabaran, saudara, adalah satu karakter yang dinantikan Tuhan di dalam umatnya. Yesus pernah menceritakan perumpamaan seorang janda dan seorang hakim. Janda yang tidak berhenti-henti meminta pertolongan hakim itu. Sampai hakimnya merasa terganggu dan kemudian menolongnya. Saudara, Yesus menutup perumpamaan itu dengan mengatakan, tidakkah Allah itu akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru-seru kepadanya? Yesus menambahkan, apakah Tuhan itu akan mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, katanya, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Artinya, saudara, Tuhan bukan seperti hakim yang mengulur-ngulur waktu untuk menolong umatnya. Namun apakah Tuhan akan mendapatkan orang-orang yang tetap setia? Bahkan ketika situasi tidak seperti yang diharapkannya. Tuhan menginginkan orang Kristen itu memiliki ketekunan. Di mana oleh pertolongan Tuhan, ia bertahan untuk tetap percaya dan berharap kepada Tuhan. Itu tidak akan ditemukan, saudara, di tengah-tengah keadaan serba gampang.
Salah satu alasan orang meninggalkan Kristus adalah karena mereka berpikir Tuhan yang mereka sembah tidak segera menolong mereka. Jika doa kita selalu dijawab, sakit penyakit dijauhkan dari kita, uang melimpah, dan masalah itu tidak ada, maka dengan mudah kita tetap percaya, setia, dan berharap kepada Tuhan. Namun bagaimana jika doa kita yang terus-menerus kita naikkan itu tidak dijawabnya? Bagaimana jika jalan hidup kita tidak lancar? Bagaimana jika semua jadi tampak gelap? Saudara, disitulah kita belajar untuk tetap percaya, tetap setia kepada Tuhan. Setelah sekitar pertengahan Februari tahun 2020, tiba-tiba kaki kanan saya terasa seperti kesemutan terus-menerus. Saya bawa ke dokter syaraf dan diberi obat. 2 hari kemudian saya tidak saja merasa yang kanan, tetapi juga kaki yang kiri. Saya pun balik ke dokter dan diberi obat lagi. Esoknya saya pergi pelayanan di Jakarta selama beberapa hari. Dan disitulah saudara saya mulai merasakan nyeri yang tidak ada habis-habisnya. Setiap malam saya bisa bangun 5-7 kali karena nyeri. Saya masih berkhotbah 3 kali di hari Minggunya. Dan Seninnya melayani khotbah pergabungan di Surabaya. Yang saya heran saudara, sudah diberi obat, kok sakitnya tidak berkurang. Diberi obat penahan sakit, masih terasa sakit. Sudah berdoa, tidak sembuh-sembuh. Beberapa rekan bantu doa, masih nggak mempan saudara. Pulang dari pelayanan, saya cari dokter lagi dan diberi obat. Dengan diberitahukan kalau memang sakitnya tidak berkurang, saya harus masuk rumah sakit untuk diobservasi. Akhirnya hari Senin sampai Kamis saudara saya masuk rumah sakit. Diberi obat melalui infus, tidak kelihatan membaik. Dicek darah lengkap, tidak ada masalah. Diperiksa apakah ada pembuluh darah yang buntu, ternyata tidak. Akhirnya saya pulang ke rumah hanya dengan diinfokan sepertinya ada radang syaraf di kaki saya. Setelah sempat saya berpikir kenapa Tuhan izinkan ini terjadi di tengah-tengah padatnya tugas kantor dan pelayanan-pelayanan saya. Saya sudah berdoa, kenapa kok nggak sembuh? Kalau sembuh, saudara kan saya bisa menyaksikan keajaiban Tuhan. Namun saya tidak mengerti mengapa Tuhan seolah-olah tidak melakukan apa-apa. Di dalam keadaan saya merasa sakit dan tidak tahu penyebabnya, itulah firman Tuhan yang saya renungkan mengingatkan saya. Mengingatkan apa saudara? Bahwa sebagai seorang yang sudah diselamatkan, fokus seorang murid itu adalah hanya Tuhan. Dan bagaimana ia menjalani hidup yang terus memuliakan Tuhan di dalam segala keadaan. Saudara, kalau dipikir kenapa bukan firman kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Atau bangunlah, angkatlah kopermu dan pulanglah. Atau bangkit dan berjalanlah. Mengapa saudara? Sebab memang sukacita seorang murid Kristus itu tidak terletak pada hal-hal fisik yang ada di dunia ini saja saudara. Tidak terletak pada ketiadaan masalah dalam hidup. Sukacita murid Kristus itu tidak terletak pada kelancaran pada jalan kehidupannya. Tidak terletak pada kenyamanannya di dunia. Namun sukacitanya didasarkan pada karya Kristus yang sudah menyelamatkan hidupnya dari murka Allah. Dan keyakinan akan kasih Kristus yang terus menopang hidupnya. Setelah sampai saat ini saya masih belum pulih sempurna. Sekalipun masih sudah lebih baiklah. Sudah lebih bisa beraktivitas lebih banyak. Tetapi yang penting apa saudara? Saya akan terus menantikan Tuhan. Saya harus tetap berkonsentrasi pada panggilan saya. Karena saya tahu Ia akan mengerjakan yang baik
di dalam hidup saya. Kebenaran yang ketiga adalah ketekunan itu akan mendewasakan. Mengapa ketekunan itu penting? Karena ketekunan itu akan mendewasakan. Yakobus katakan, biarlah ketekunan itu akan memperoleh buah yang matang, supaya kamu itu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Bagi Yakobus, pencobaan itu akan membawa sebuah kemenangan, di mana pada akhirnya akan dihasilkan pribadi anak Tuhan yang dewasa rohaninya. Seorang anak Tuhan yang karakternya semakin seperti Kristus. Jika demikian, dikatakan anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Artinya jangan hanya mengeluh terus. Jangan cari kambing hitam, mencari kesalahan. Jangan mutung, gak mau lagi ke gereja, gak mau lagi pelayanan. Terlebih lagi saudara, jangan menyalahkan Tuhan. Sebagaimana Yakobus, Petrus juga menyatakan, bergembiralah akan hal itu katanya. Sekalipun sekarang ini kamu harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Yang nilainya itu lebih daripada emas yang fana. Yang diuji kemurniannya dengan api. Sehingga kamu bisa memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya kelak. Jadi saudara, hadapi kesulitan dan penderitaan itu dengan keyakinan bahwa ini adalah bagian yang Allah izinkan untuk mendewasakan kita. Kita tidak bisa benar-benar mengetahui kedalaman karakter kita sampai kita itu melihat bagaimana kita itu bereaksi di bawah tekanan yang sedang kita alami. Tuhan ingin membuat kita itu menjadi dewasa dan sempurna. Bukan untuk menjauhkan kita dari rasa sakit. Mungkin kesulitan sedang dan akan menjadi bagian kita. Tetapi jalanilah bersama dengan Tuhan. Mari kita melihatnya sebagai peluang pertumbuhan kerohanian dan karakter kita. Sebab di tengah-tengah keadaan itu, tangannya itu tidak berhenti untuk terus bekerja dan menopang kehidupan kita. Jika untuk keselamatan kita, Yesus harus mati di atas kayu salib. Jika kita ditebus itu saudara, dengan harga yang mahal, yaitu darahnya sendiri, masakan ia itu akan menjadikan kita ini mainannya. Ia mengasihi kita. Karena itu ia bekerja di tengah-tengah kesulitan kita. Ia bekerja di tengah-tengah penderitaan kita. Sehingga semua kesulitan kita itu akan digunakannya untuk memurnikan kita. Membangun karakter kita. Dan menyempurnakan kita. Bahkan ketika kehidupan di dunia ini tidak lagi menjadi bagian di dalam kehidupan orang percaya. Ada kehidupan yang kekal yang disediakan oleh penebus mereka. Jika untuk keselamatan kita, Yesus harus mati di atas kayu salib. Jika kita ditebus dengan harga yang mahal, yaitu darahnya sendiri, masakan ia akan menjadikan kita ini mainannya. Ia mengasihi kita, saudara. Karena itu ia akan bekerja di tengah-tengah kesulitan kita. Ia akan bekerja di tengah-tengah penderitaan kita. Sehingga semua kesulitan kita itu akan digunakannya untuk memurnikan kita. Untuk membangun karakter kita dan menyempurnakan kita. Bahkan ketika kehidupan di dunia ini juga tidak menjadi bagian di dalam kehidupan orang percaya. Ada kehidupan kekal yang disediakan oleh penebus mereka. Yang mengasihi mereka. Dan menyempurnakan kehidupan mereka.
Saudara coba saudara perhatikan lirik lagu yang diciptakan oleh Heri Priyonggo dari Jericho Vocal Group berikut ini. Ada waktu di hidupku, pencobaan berat menekan. Aku berseru, mengapa ya Tuhan, nyatakan kehendak-Mu. Jalan Tuhan bukan jalanku, jangan bimbang ataupun ragu. Nantikan Tuhan, jadikan semua indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya indah pada waktunya. Saudara, pandemi ini memang mungkin menyulitkan kita, mungkin menyusahkan kita, bahkan membuat kita meneteskan air mata. Namun percayalah, hidup saudara itu ada di dalam tangan Tuhan. Bahkan segala hal buruk pun yang terjadi di dalamnya dapat diubahnya menjadi kebaikan bagi kita. Jikalau hari-hari ini saudara mengalami kesulitan, saudara mengalami tekanan, tenanglah. Izinkanlah tangan Tuhan terus bekerja dalam hidup saudara. Menguatkan saudara, membentuk saudara, bahkan menyatakan kemuliaannya di dalam kehidupan saudara. Bertekunlah, bersabarlah, sampai Tuhan menyatakan kemuliaannya di tengah-tengah hidup kita dan di tengah-tengah kesulitan kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, tolonglah kami untuk melihat apa yang menjadi rencana-Mu di tengah-tengah kesulitan kami. Bantulah kami untuk setia. Bantulah kami untuk bersabar, bertahan, dan biarlah Engkau mengerjakan karya-Mu di dalam seluruh problem kami. Engkau mengerjakan karya-Mu di dalam hidup kami di tengah-tengah segala permasalahan kami. Dewasakanlah kami, bangunlah hidup kami, supaya kami boleh menyaksikan kemuliaan-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Dan kiranya Engkau Tuhan yang akan dipermuliakan di dalamnya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati saudara sekalian.